Tapi memang dari segi ketajaman itu menurut saya itu ada penurunan saat kita mengaktifkan mode HDR di kamera depannya. Beberapa bulan terakhir kemarin gue beli Xiaomi 13T. Ya betul, tahun 2026 ini saya baru bisa kebeli sisa stok terakhir dari sebuah toko. Waktu itu saya bimbang mau ambil Poco X7 Pro atau Xiaomi 13T dengan harga yang mirip-mirip, sekitar 4,5 jutaan aja. Dan akhirnya saya memilih Xiaomi 13T ini dengan pertimbangan kamera dan juga dari segi after sales-nya, karena garansi Xiaomi 13T itu 2 tahun bre, hingga 2028. First impression saya di tahun ini mungkin nggak akan sama seperti awal launching saat itu. Karena saat ini dari segi desain, display, performa, atau bahkan hal yang lain juga banyak yang lebih baik dari Xiaomi 13T ini. Namun di sini saya mungkin lebih fokus ke experience saya terhadap kamera di Xiaomi 13T ini. Kita bahas dari spesifikasi kameranya. Xiaomi 13T dibekali dengan 3 lensa belakang yang diantaranya kamera utamanya 50 megapiksel untuk aperturnya di 1,9 PDAF dan juga OIS. Kemudian lensa telefoto ada di 50 megapiksel apertur 1.9 50 mm PDAF 2 kali optical zoom. Terakhir untuk ultrawide-nya yang ada di 12 megapiksel f2.2 15 mm. Untuk fiturnya itu ada color spectre sensor, kemudian ada LED flash, SDR, panorama, hingga Leica lens. Untuk video, kamera belakangnya sangat disayangkan belum bisa 4K 60 fps, tapi hasil output videonya cakep bre. Dynamic range, exposure, dan kontrasnya khas Leica banget di sini. Ketajamannya juga terbilang baik. Dan di Xiaomi 13T ini saat kita jalan kaki, jitternya nggak begitu kerasa seperti Xiaomi 14T atau bahkan Xiaomi 15T sekalipun. Saat kondisi malam hari atau low light memang ada penurunan kualitas, tapi masih terbilang cukup bisa meredam noise di sini. Bahkan buat saya ambil video footage konten ruangan dengan pencahayaan yang kurang masih enak dilihat. Fitur lock videonya juga membantu banget bikin edit color grading lebih leluasa. Zaman-zamanku masih nyopi itu, masih live streaming Shopee, jualan. Oh itu loh, dia outlet ya? Iya. Outlet apa dulu ya? Dia berapa jam mulai? 2 jam. 2 jam. Aku sekarang 8 jam. Cok, full time aja. Tapi ya seru aja lah, Iya. Minusnya mungkin di bagian exposure value dan kontrasnya saat low light yang naik turun, sedikit kurang konsisten. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari kamera Xiaomi 13T dengan resolusi 1080 30 fps dengan HDR on. Dan ini kondisinya sekitar jam 7:30 pagi. Oke teman-teman, ini hasil dari kamera depan Xiaomi 13T dengan resolusi 1080 30 fps dengan stabilizer pastinya. Sudah mentok ya, tanganku udah mentok. Jadi seperti ini. Kita coba masuk di sini. Ya. Harusnya sih masih oke ya di tahun 2026 ini. Kondisi low light seperti ini ya. Tapi memang dari segi ketajaman itu menurut saya itu ada penurunan saat kita mengaktifkan mode HDR di kamera depannya. Jadi kalau kalian, menurut saya kalau kalian memang nggak butuh-butuh banget sama HDR-nya, mungkin bisa di off kan aja. Tapi kalau memang di kondisi yang kayak tadi itu yang memang membutuhkan fitur atau adjustment dari HDR, saya rasa HDR perlu diaktifkan. Sedangkan hasil-hasil foto dari kamera Xiaomi 13T sejauh ini saya puas-puas aja sih. Ada 2 mode, yaitu Authentic dan Vibrant yang lebih gonjreng hasilnya. Dengan 3 mode lensa tadi, kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita. Wide, ultra wide, hingga telefoto. Mungkin gak semua orang suka dengan preset Leica seperti ini ya. Kalau pakai Authentic terlalu vintage dan kalau pakai Vibrant terlalu gonjreng warnanya.
Mungkin sebagian kalian lebih suka di hasil yang natural. Dan sayangnya di Xiaomi 13T ini tidak ada opsi untuk mematikan fitur filter Leica tersebut. Selain itu, yang saya keluhkan mungkin di preset autentik kalau objeknya orang, terutama di skin tone. Warnanya jadi puyeh dan ketajamannya berkurang, jadi kayak cat air. Tapi sekali lagi, preset ini sebenarnya cakep bagi orang yang paham. Foto gedung vintage, tempat, atau objek yang mendukung bakal maksimalin fitur ini. Tapi untuk keseharian, nggak semua orang suka sama preset ini. So, balik ke kalian tipe yang seleranya seperti apa. Di kondisi memasuki low light ada penurunan kualitas kamera, mungkin efek dari aperture yang cuma 1,9 aja. Walau sensor di Xiaomi 13T ini cukup besar, namun belum bisa menampung cahaya yang baik. Dan itulah sedikit pengalaman pribadi saya menggunakan Xiaomi 13T untuk kebutuhan mobile fotografi di tahun 2026 ini. Menurut kamu gimana? Komen di bawah kalau punya pendapat yang berbeda. Sampai jumpa di next video lainnya. Adios Exparganos El Muntoros.